Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo sahabat PKU, ketemu lagi bersama aku, Dr. Osyik atau Dr. Ocik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, beberapa bulan ini kayaknya banyak nyamuk ya. Tentunya pasti di rumah itu banyak tepukan-tepukan nyamuk sepertinya ya. Nah, kenapa ya kira-kira? Terus kalau nggak salah bulan ini juga ada sesuatu hari peringatan yang sedunia yaitu Hari DBD sedunia. Nah, hari ini aku masih mau membawa tentang podcast tentang apa sih sebenarnya DBD. Nah, judulnya hari ini adalah Masih Nyatakah di sekitar kita ancaman penyakit tropis yang sering diremehkan. Tentunya untuk memperingati Hari DBD sedunia tanggal 22 April. Nah, hari ini aku tentu aja nggak sendiri, Sobat PKU. Aku ditemani oleh dokter spesialis penyakit darah. Siapa sih dokternya? Yaitu dokter Siska, spesialis penyakit darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup lumayan panas ya, dok ya. Panas banget. Betul. Dokter, kira-kira di rumah dokter di nyamuk nggak sih, dok? Kalau rumahku aman dari nyamuk, tapi di luar rumah. Di luar ya, dok. Nah, berhubung kan di Jogja ini masih ada beberapa sektor atau beberapa tempat yang mungkin banyak perkebunan, kemudian banyak yang pohon-pohonnya yaitu masih banyak nyamuknya ya, dok. Nah, nyamuknya kan gede-gede itu, dok. Nah, hari ini berhubung kita mau membahas si satu nyamuk yang membawa satu penyakit yang sedikit membuat kita khawatir dan orang-orang tuh bingung bertanya, apakah dia demam 3 hari DBD atau baru sehari demam dengue atau jangan-jangan aku dan 6 hari demam DBD juga nih, dok. Nah, kita membahas itu nih, dok. Oke. Oke, dokter. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, tentunya dari sobat-sobat PKU. Nah, pertanyaan pertama nih, dok nih, banyak orang sering menyamakan nih semua demam sebagai DBD. Nah, sebenarnya apa sih, dok, bedanya dengue fever dan dengue hemorrhagic fever? Oh ya, oke. Yang pertama perbedaannya dulu antara DBD sama demam dengue ya. Yang satu demam dengue, yang satu dengue hemorrhagic fever. Bedanya itu di kebocoran plasmanya. Jadi apa sih tapi ya kebocoran plasma itu? Mungkin nggak semua orang tahu ya apa sih kebocoran plasma itu. Jadi kebocoran plasma itu bisa kita lihat dari kalau cek darah itu nanti hematokritnya itu ada kenaikan. Naik lebih dari 20% dari normalnya. Kemudian kalau dari tanda dan gejalanya bisa berupa ada cairan di paru-paru misalnya seperti efusi pleura, atau misalnya kalau di perut tuh ada namanya asites, ada cairan di perut, sehingga kalau yang dirasakan pasien biasanya kalau yang di paru ya sesek, kalau yang di perut bisa besesek atau perutnya kayak begah gitu atau kayak kenceng gitu. Nah, kebocoran plasma ini yang berbahaya, yang bisa mengancam jiwa ya. Salah satu yang berbahaya dari DBD. Kalau dengue fever dia tidak ada kebocoran plasma, jadi lebih ringan gitu. Oke, berarti kalau yang dengue hemorrhagic fever itu udah ada komplikasinya ya, dok ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri pastinya ya, dok ya. Oke. Nah, untuk masalah demamnya nih, dok ya. Demamnya beda nggak sih, dok? Atau misalnya demam 3 hari itu sudah harus dikatakan dengue fever kah? Atau langsung DBD kah, dokter? Soalnya kan banyak nih, dok, orang-orang tuh tanya gitu, kan demam 3 hari DBD langsung ini atau baru dengue fever gitu. Kalau dari demamnya itu sebenarnya ya demam itu banyak sekali ya penyebabnya. Nggak cuman dengue fever, nggak cuman dengue hemorrhagic fever, ada banyak sekali penyebab demam. Hampir semua penyakit infeksi, virus, bakteri itu kan demam ya gejalanya. Tapi kalau yang kita perlu waspadai bahwa ini suatu demam dengue itu nanti biasanya demamnya itu ya antara 2-7 hari gitu. Di antara demam-demam 2-7 hari itu kita mesti curiga ini suatu demam dengue, apalagi kalau ada gejala penyertanya yang khas menjurus ke demam dengue atau DBD ya. Misalnya ada nyeri di belakang bola mata, kemudian disertai dengan nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, kemudian pusing, mialgia atau nyeri otot tadi, kemudian kadang kalau yang bahaya ya tadi muncul sesek, muncul sakit perut, muntah-muntah gitu ya. Itu kita mesti curiga ini suatu demam yang nggak biasa.
Oke. Dan pada DB itu ciri khas demamnya itu demamnya tiba-tiba tinggi mendadak gitu, tahu-tahu tinggi. Kadang Tinggi, dok. seringnya kadang siangnya mungkin masih aktif kerja atau sekolah, begitu muncul demam itu dia tiba-tiba langsung naik demam tinggi terus jadi lemas gitu, mendadak munculnya gitu. Yang berikutnya dok, kan pastinya kalau demam dengue itu pasti ada faktornya nih. Nah, kan banyak nyamuk ya dok. Nah, kira-kira nyamuk apa sih dok yang sebenarnya bisa menyebabkan si dengue ini? Ya, jadi kalau penyebabnya dengue sendiri kan sebenarnya virus dengue. Nah, virusnya ini dia bisa disebarkan oleh gigitan nyamuk tadi. Nyamuk yang ada 2 ini yang kita ketahui yang bisa menyebarkan virus dengue, yaitu nyamuk yang bintik-bintik itu ya, kalau orang pada tahu namanya Aedes aegypti, sama satu lagi Aedes albopictus ya. Kalau bedainnya ya kadang kita lihat aja jadi total garis-garisnya itu ya, garis-garis gitu. Dan kira-kira yang bawa itu jantan atau betina nih dok? Yang betina. Betina Ya. Kira-kira ini betinanya yang ini yang bikin penyakit ya. Kok si jantan enggak ya dok ya? Enggak, biasanya si betina karena dia kan memang untuk berkembang biak dia membutuhkan darah. Ya, termasuk darah manusia dia hisap. Nah, pada saat dia hisap darah itu dia memasukkan si virus dengue. Dan ya yang betina sejauh ini yang kita ketahui ya. Nah, tadi kan ada 2 nih dok. Nah, kira-kira yang endemik di Indonesia kira-kira yang mana dok? Aedes aegypti ada banyak di Indonesia ya. Tapi sektor penyebabnya di penyebarannya kalau di pertama mungkin di Jogja banyak kali ya dok ya. Banyak sekali. Jadi dia bisa berkembangnya di daerah yang tropis dan juga di subtropis. Nah, kita kan Indonesia masuk daerah tropis, sering musim hujan. Nah, itu begitu musim hujan itu resiko untuk terjadinya DBD banyak lagi kasusnya muncul itu sangat tinggi. Jogja juga banyak. Tapi saat hujan itu reda, baru itu kasusnya naik atau pas hujan dok? Kadang-kadang kan orang bingung nih, wah saat hujan nih nyamuknya pada keluar gitu, atau jangan-jangan pas hujannya sudah reda baru nih banyak penyakitnya itu dok. Iya, pokoknya menjelang musim hujan. Karena dari literatur itu kan si nyamuk itu dia bisa ada kemungkinan menurunkan si virus dengue-nya itu ke telur-telurnya. Jadi ada transmisi masuk ke telurnya. Nah, telurnya itu padahal bisa bertahan di cuaca kering aja bisa sampai 8 bulan, bisa sampai 1 tahun dia nggak mati. Baru nanti waktu musim hujan datang dia netes. Jadilah banyak sekali muncul nyamuk yang membawa virus dengue. Satu ekor nyamuk, dia bisa membawa itu selama hidupnya nyamuk itu. Sampai ketepres ya. Nah, kira-kira seberapa cepat sih dok satu orang misalnya kan ada bilang kan kalau kita sebagai dokter umum di IGD sering tanya ada pasien datang ke IGD terus lah dengan kecurigaan demam dengue atau demam berdarah dengue. Nah, kita selalu menanyakan, Pak, di sekitar rumah ada nggak sih yang kena? Nah, kira-kira jaraknya berapa ya, dok? Berapa jarak harus si nyamuk terbang ini untuk membawa si virus ini ke orang lain? Ya mungkin kalau dari jarak terbang antar nyamuk itu ya mungkin yang lebih tahu nanti orang epidemiologi ya. Mungkin 200-an meter ya, satu nyamuknya itu. Ya, makanya kita sering nanyanya tetangga-tetangga ada yang sakit DBD apa enggak gitu. Ya kan kan memang kemungkinan lebih besar ya dok, misalnya satu orang ada yang kena dengue, jangan-jangan tetangga-tetangganya bisa kena juga. Nah, kalau misalnya nih ada orang tanya nih, dok aku demam hari pertama nih dok, apakah aku harus cek dengan, kan ada ya dok, sekarang kita ada NS1 ya dok ya. Nah banyak sekarang masyarakat itu sudah menggunakan ChatGPT dan dok, jadi dikit demam dia langsung minta saran ChatGPT. Nah kadang-kadang ChatGPT kan menyarankan udah cek aja NS1, cek aja IgM atau IgG dengue. Nah kira-kira kapan sih dok itu kita bisa menyarankan atau mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan untuk NS1 dulu dan IgG? Ya. Jadi tapi tetap ya sebelum kita melangkah ke pemeriksaan penunjang, sebenarnya yang pertama tuh mesti kita tahu dulu tadi ya gejalanya.
kemudian tandanya, baru kita mikir untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya misalnya tadi pakai IgG, IgM, IgG, IgM dengue, atau dengan menggunakan NS1. Nah, kalau dari pemeriksaan penunjang itu tapi agak tricky ya, karena kita harus pas waktunya pengambilan sampel darahnya. Kalau nanti nggak pas waktunya, nanti hasilnya jadi false negatif gitu. Ya takutnya beneran DB, tapi karena waktu ngambilnya nggak pas, jadinya pikirannya negatif gitu. Nah, kalau yang pas dari NS1 itu sekitar awal-awal demam di hari pertama sampai hari ketiga demam. Itu kita pakainya NS1. Tapi nanti kalau udah mulai hari keempat sampai hari keenam atau ketujuh, kita ceknya IgM dengue. IgM itu kan yang menandakan infeksi saat ini. Kalau IgM, kalau IgG itu nanti dia menandakan infeksi yang masa lampau, atau bisa juga infeksi sekarang tapi dia sudah secondary infeksi, atau artinya dia sudah pernah kena DB, sembuh terus sekarang kena lagi. Nah, itu bisa IgG-nya naiknya lebih cepat gitu. Jadi kalau orang yang sudah kena DBD bisa kena lagi ya dok ya? Kan banyak sih bilang aku udah kena DBD jadi kemungkinan besar jarang nih kena lagi gitu. Bisa. Jadi kalau DBD itu kan dia penyebabnya tadi virus dengue, dia ada 4 serotype yang kita tahu ya. DEN1, DEN2, DEN3 sama DEN4. Nah, kalau seseorang terkena salah satu serotype itu, terinfeksi 1 kali, dia masih bisa terinfeksi yang 3 lainnya ya. 3 serotype yang lain masih bisa, walaupun yang untuk yang 1 tadi mungkin sudah ada kekebalan. Dan biasanya untuk yang infeksi berikutnya justru akan makin lebih parah daripada yang infeksi yang pertama. Di situ bahayanya. Gitu ya, dok, ya. Kalau udah kena itu justru harus lebih waspada ya, bisa lebih berat lagi ketika dia kena ya dok ya. Iya, harus lebih waspada, dan dia berarti bisa 4 kali kena DB selama hidup seseorang itu. Wah, kalau udah kena 1, kena 2, dia kena lebih parah lagi ya dok ya. Makin parah nanti. Makin parah lagi ya dok. Ya, oke. Nah, untuk misalnya nih, untuk masyarakat nih di luar nih dok, bagaimana kita harus mengeduket nih masyarakat kan kalau dari pemerintah udah 3M plus ya gitu. Nah kadang-kadang kan ya namanya masyarakat ya dok ya udah digalakan 3M plus gitu, kadang-kadang ya tidak dilakukan. Nah kira-kira untuk mereminder lagi selain 3M plus ada kiat-kiat lagi nggak dok? Mungkin misalnya dia demam di rumah harus minum rehidrasi dulu kah atau yang lain-lain kah gitu dok? Iya, jadi cara kita untuk menanggulangi DBD itu yang pertama mesti kita edukasi terkait tanda gejala tadi itu, supaya mereka tahu kapan sih tanda bahaya, kita harus segera periksa gitu ya. Kemudian pencegahan penularan dengan cara pengendalian vektor, artinya nyamuknya itu yang harus kita berantas, sarang nyamuknya dengan cara 3M plus yang semua orang udah pada tahu ya. Semua orang 3M plus itu ada apa aja, kita ulang sedikit. Ada mengubur, menguras, kemudian mendaur ulang atau menggunakan kembali barang-barang yang kira-kira bisa menampung air, dan juga menutup tempat penampungan air yang ada di luar. Ditambah plusnya apa dia tuh? Plusnya bisa dan dengan tumbuhan itu kurangi tuh untuk pakai kelambu di rumah. Yes. Jadi kita pas pakai kelambu nggak ya dok? Jarang. Kita pakai kelambu. Orang tahun 90-an yang masih nggak heran dengan kelambu di rumah yang lebar-lebar warna pink, warna hijau gitu ya. Sama ini repelan, pakai lotion yang mengandung anti nyamuk itu juga bisa, atau pakai bubuk abate pada penampungan air yang nggak mungkin untuk kita kuras atau kita tutup, bisa tambah itu, atau kasih ikan sendiri ya dok ya, yang lama-lama yang di Jogja itu masih sering kena ada tampungan yang guci-guci di depan. Atau kalau kolam dikasih ikan. Oke. Kalau udah terlanjur demam terus merasa lemes, ya harus banyak minum, karena prinsipnya kalau orang kena DBD itu memang cairan ya. Kebutuhan cairannya harus tercukupi supaya dia tidak jatuh ke keadaan shock. Shock itu bahaya, bisa terjadi kematian. Nah, minumnya itu harus banyak lah. Dan segala macam jenis minuman sebenarnya bisa kita konsumsi, maksudnya tapi yang sehat ya. Air putih,
sop juga bisa, atau mungkin minuman-minuman yang bisa mengandung elektrolit gitu kita juga bisa, biar nggak lemes. Ya, bagus. Mm-mm. Nah, kadang-kadang kan orang tuh udah kan duluan ada nggak kok demam Pak Polo, tiba-tiba kalau kita datang ke UGD, minumnya gimana Bu? Ya nggak minum, orang rasanya nggak enak Dok, kadang gitu ya Dok ya, kalau Mm-mm. datang gitu mintanya udahlah aku langsung diinfus aja gitu, padahal kadang-kadang infusnya tidak menyelesaikan problem di awal ya Dok ya. Mm. Oke Dok. Nah, ada satu lagi nih Dok. Nah, tentang vaksin nih Dok. Nah, kita kan dari pemerintah udah menyarankan untuk vaksin ya. Kira-kira ini vaksin DBD ini sejauh apa sih Dok? Dan bagaimana cara kita kita boleh dilakukan vaksinasi? Mm-mm. Ya, sekarang sudah ada vaksin DBD yang kita kenal, itu namanya salah satunya Qdenga. Itu bisa digunakan untuk anak usia 6 tahun minimal sampai dewasa 45 tahun. Dia nanti ada 2 dosis suntikan. Nanti jarak antara suntikan pertama sama suntikan kedua itu ya sekitar 3 bulan gitu. Oh, jadi 3 bulan ya Dok, lagi yang kedua. Ada 2 dosis supaya memberikan kekebalan tubuh yang optimal terhadap virus dengue dan mengurangi resiko untuk masuk rumah sakit karena infeksi DBD itu tadi ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya Dok. Nah, misalnya orang kan sudah kena nih Dok. Nah, apakah dia butuh booster untuk divaksin juga Dok? Kalau udah kena ya mestinya dia kan hanya tahan atau punya kekebalan terhadap 1 serotype ya. Oh iya betul. Tapi masih ada 3 serotype. Serotype jadi 4 ya Dok. Ada 4. Nah, kalau yang divaksin itu dia memberikan kekebalan ke 4 serotype semuanya. Semuanya ya. Jadi serta paket lengkap nih Dok. Sekali suntik langsung nih. Oke. Apalagi ya kira-kira ya? Kalau di rumah kita sudah bahas nih mulai dari penyebab dengue, tentang nyamuk, terus tanda gejala, bahkan sampai komplikasinya tadi paling bahaya ya Dok ya, yang sampai bisa menyebabkan shock, bahkan sampai meninggal, bahkan mungkin ada beberapa case yang butuh dilakukan transfusi trombosit, betul ya Dok ya? Jadi kan ada beberapa yang misalnya trombosit sampai 20.000 dan lain-lain, butuh tambahan trombosit. Kemudian kalau misalnya kita demam, harus rehidrasi yang utama. Kemudian mungkin disediakan paracetamol boleh kali ya Dok, atau acetaminophen di rumah. Kalau kita demam boleh minum kali ya Dok ya. Iya. Untuk demam memang kita paracetamol dulu yang disarankan seandainya merasa demam di rumah. Sementara untuk meredakan gejalanya bisa menggunakan paracetamol karena yang lebih aman, dan tidak disarankan menggunakan aspirin atau Bodrexin mungkin zaman dulu ya, aspirin karena dia resiko perdarahannya tinggi nanti, atau misalnya ibuprofen itu atau golongan NSAID lebih tidak disarankan pada kasus-kasus demam awal ya. Itu ya. Paracetamol ya, kalau kita demam langsung untuk paracetamol itu cukup ya. Terus periksa jangan lupa. Ya, saya kemana? Ke rumah sakit PKU Jakarta. Oke. Wah, kayaknya udah banyak pertanyaan yang saya ajukan pertanyaan ke dokter ya Dok ya. Ada faktor, ada gejala, penyebab, bahkan sampai kita cara melakukan pencegahan gitu. Oke, Dok, ada nggak sih Dok pesan-pesan buat orang-orang di rumah tentunya, kalau misalnya demam atau harus ngapain aja di rumah gitu? Oke, jadi ini karena kita lagi bahas tentang DBD ya, jadi kita mesti tahu apa itu DBD tadi itu ya. DBD itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang itu sebenarnya sangat berbahaya kalau telat ditangani. Jadi begitu ada gejala yang mengarah ke sana, ada demam disertai nyeri di belakang bola mata, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian misalnya disertai dengan mual muntah, kemudian mungkin tadi belum sempat kita bahas, ada bintik-bintik perdarahan, ada gusi berdarah, apalagi sudah muncul perdarahan saluran cerna, BAB-nya misalnya hitam, harus segera periksa ke dokter. Kalau demam, hari pertama bisa kita awali dengan memberikan paracetamol dulu di rumah, tapi setelah itu segera periksain, apalagi kalau 3 hari demamnya nggak membaik-membaik, atau badannya makin lemes, atau badannya lemes, demamnya turun tapi badan kok lemes, itu wajib segera ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan darah, cek darah untuk mengecek trombositnya, hematokritnya, dan lain-lain. Sudah turun sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti mencegah angka DBD ini jangan sampai meningkat terus, mencegah penyebarannya dengan cara pengendalian faktor nyamuknya.
dengan tadi itu 3M plus itu sangat lebih efektif sebenarnya daripada kalau kita ngobatin gitu ya. Pencegahan itu paling penting. Jadi mesti di rumah selalu menguras, menutup, mengubur atau menggunakan kembali barang-barang yang kira-kira bisa menjadi sarang nyamuk. Gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada audiensi atau dari sobat PKO yang masih kepo tentang apa sih namanya DBD itu, bisa nanti silahkan tanya langsung aja ngedirect message atau menulis kolom komentar di YouTube kami di PKO Yogyakarta dan di Instagram kami di PKO Yogyakarta tentunya. Nanti boleh tuh nanti langsung tanya atau ngedirect message ke kita, nanti admin kami langsung jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, BTW ini Dok, udah di penghujung acara ya Dok ya. Udah gak terasa banget Dok, udah berapa nih? 10 menit lebih kali ya di sini aku tadi. Udah di jam 10, jam 10.58 loh Dok ini. Nah, Poli Dokter Siska itu mulai dari Senin, Rabu, Jumat itu jam 14.00 ya Dok ya. Dan hari Kamis jam 8 pagi. Nah, kalau mau ketemu sama Dokter Siska yang cantik ini, langsung aja datang ke Poli pada jam yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ternyata di PKU juga sudah menyediakan vaksin DBD, tentunya di Poli vaksin kami. Nanti langsung bisa ke kontak ke admin kami. Kemudian tenang aja, kalau Anda sakit, Anda langsung aja ke IGD kami, karena IGD kami tentunya buka 24 jam tentunya. Dan tenang, kalau misalnya Anda bingung atau butuh bantuan dari kami menyediakan layanan antar jemput pasien tentunya. Nah, bisa kontak ke admin kami 0274 512 653 extension 118. Oke, terima kasih Dokter Siska buat hari ini podcastnya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Moga-moga podcast yang kita bisa berikan hari ini bermanfaat bagi rekan atau sobat-sobat PKA semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.